Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi pertama dengan kuliah sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan sosiologi hukum yang berjudul latar belakang pentingnya kajian sosiologi hukum. Baik, kajian sosiologi hukum menjadi penting karena hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi masyarakat. Beberapa latar belakang yang mendukung urgensi kajian sosiologi hukum adalah: satu, hukum sebagai produksi sosial. Hukum lahir dari norma nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Itu yang kedua, hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi hukum melalui perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Baik, yang ketiga, kesenjangan antara hukum normatif dan hukum praktis. Seringkali terdapat perbedaan antara hukum yang tertulis dan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang keempat, peran hukum dan perubahan sosial. Hukum dapat menjadi alat sosial, misalnya dalam kebijakan terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lingkungan. Baik, yang kelima, kritik terhadap hukum. Melalui pendekatan sosiologi hukum, kita dapat mengkritisi apa hukum benar-benar mencerminkan keadilan atau hanya mengutamakan kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang keenam, dampak globalisasi dan modernisasi terhadap hukum. Dalam era globalisasi, hukum tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum internasional dan kebijakan global. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya. Baik, materi yang kedua yaitu definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Yaitu yang pertama, menurut Max Weber, yaitu sosiologi hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dalam masyarakat dan bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial serta mempengaruhi perilaku sosial individu atau kelompok. Yang kedua, Emil Durkheim. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang meneliti hubungan antara hukum dan struktur sosial serta bagaimana hukum mencerminkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup atau living law, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bukan sekedar hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Yang keempat, menurut Roscoe, yaitu sosiologi hukum adalah pendekatan hukum yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering yang berfungsi untuk mengatur, menyesuaikan, dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat. Yang kelima, menurut Sucipto Raharjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum dalam kenyataannya, yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Yang keenam, menurut Surjono Sukanto, sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya, serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi kegunaan sosiologi hukum. Yang pertama, memahami dan dalam konteks sosial. Sosial hukum membantu memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, termasuk bagaimana hukum itu dibentuk, diterapkan, dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Yang kedua, menganalisis efektivitas hukum. Dengan pendekatan sosiologis, kita dapat mengevaluasi sejauh mana hukum efektif dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, mengevaluasi implementasi hukum sosiologi. Dalam sosiologi hukum, kemungkinan evaluasi terhadap penerapan hukum dalam bermasyarakat, termasuk mengidentifikasi hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh sosial terhadap hukum. Dengan mempelajari sosiologi hukum, kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, serta tanpa mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Yang kelima, sebagai alat kontrol sosiologi. Alat kontrol sosial dalam sosiologi hukum berfungsi sebagai
akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup dua aspek utama, yaitu yang pertama dasar sosial dari hukum. Aspek ini meneliti bagaimana norma, nilai, dan struktur sosial mempengaruhi pembentukan dan isi hukum. Misalnya, hukum nasional Indonesia didasarkan pada Pancasila yang mencerminkan nilai gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Adapun yang kedua, efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Aspek ini mengkaji bagaimana hukum mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Contohnya, undang-undang penanaman modal yang mempengaruhi sektor ekonomi. Sementara undang-undang pemilu berdampak pada dinamika politik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.